Oke, baik. Perkenalkan nama saya Ernest Saria S. Monte dengan NIM 213304010269 dengan dosen pengampu Bapak Hotu Arili Samosir, mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Akuntansi saya dari kelas 2 pagi C dari Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia tahun ajaran 2021-2022. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang topik yang ke-14. Topik yang ke-14 yaitu tentang sistem akuntansi persediaan. Dalam perusahaan manufaktur Indonesia, persediaan produk jadi persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan bahan habis pakai pabrik, persediaan duku cadang, dan perusahaan dagang persediaan hanya terdiri dari satu golongan, yaitu persediaan barang dagangan yang merupakan barang yang dibeli untuk tujuan dijual kembali. Transaksi yang mengubah persediaan produk menjadi penolong persediaan bahan habis pakai bersangkutan dengan transaksi intern perusahaan dan transaksi yang menyangkut pihak luar perusahaan atau penjual dan pembeli, sedangkan transaksi yang mengubah persediaan produk dalam proses seluruhnya berupa transaksi intern perusahaan. Sistem dan prosedur yang terkait dengan sistem akuntansi persediaan. Sistem dan prosedur yang terkait dengan sistem akuntansi persediaan adalah: 1. Prosedur pencatatan produk jadi. Yang kedua yaitu prosedur pencatatan harga pokok jadi yang dijual. Yang ketiga yaitu prosedur pencatatan harga pokok untuk pembeli. Yang keempat yaitu prosedur pencatatan tambahan dan penyesuaian kembali harga pokok persediaan produk dalam proses. Yang kelima yaitu prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Yang keenam yaitu prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok. Yang ketujuh yaitu prosedur permintaan dan pengeluaran gudang. Yang ke-8 yaitu prosedur pencatatan tambahan harga pokok persediaan karena pengembalian barang gudang. Yang ke-9 yaitu sistem perhitungan fisik persediaan, prosedur pencatatan produk jadi. Dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur pencatatan produk jadi adalah laporan produk selesai digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat tambahan kuantitas produk jadi dalam kartu gudang. Bukti memorial digunakan untuk mencatat tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan produk jadi dalam kartu persediaan dan digunakan sebagai dokumen sumber dalam mencatat transaksi selesainya produk jadi dalam jurnal umum. Catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur pencatatan pokok produk jadi yang dijual adalah kartu gudang, kartu persediaan, dan jurnal umum. Prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual. Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan produk jadi adalah surat order pengiriman dan faktur penjualan. Catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual adalah kartu gudang, kartu persediaan, dan jurnal umum. Prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli. Dokumen yang digunakan dalam prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dikembalikan oleh pembeli adalah laporan penerimaan barang dan memo kredit. Laporan penerimaan barang digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat kuantitas produk yang jadi yang diterima dari pembeli ke dalam kartu gudang, sedangkan memo kredit yang diterima dari bagian order penjualan digunakan sebagai bagian kartu
persediaan untuk mencatat kuantitas dan harga pokok produk jadi yang dikembalikan oleh pembeli ke dalam kartu persediaan. Catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur pencatatan produk jadi adalah kartu gudang, kartu persediaan, dan jurnal umum atau jurnal retur penjualan jika perusahaan menggunakan jurnal khusus. Prosedur pencatatan harga pokok persediaan produk dalam proses. Dokumen yang digunakan dalam prosedur pencatatan persediaan produk dalam proses adalah bukti memorial. Prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Dokumen yang digunakan dalam prosedur pencatatan harga persediaan yang dibeli adalah laporan penerimaan barang dan bukti kas keluar. A. Laporan penerimaan barang. Laporan penerimaan barang digunakan oleh bagian gudang sebagai dasar pencatatan penambahan kuantitas barang dari pembelian ke dalam kartu gudang. B. Bukti kas keluar. Bukti kas keluar yang dilampiri dengan laporan penerimaan barang, surat order pembelian, dan faktur dari pemasok dipakai sebagai dokumen sumber dalam pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli dalam register bukti kas keluar atau voucher register. Bukti kas keluar juga dipakai sebagai dasar pencatatan tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan ke dalam kartu persediaan. Prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok. A. Laporan pengiriman barang. Digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat kuantitas persediaan yang akan dikirimkan kembali kepada pemasok ke dalam kartu gudang. B. Memo debit yang diterima dari bagian pembelian digunakan oleh bagian kartu persediaan untuk mencatat kuantitas dan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok ke dalam kartu persediaan. Prosedur pemerintah dan pengeluaran barang gudang. Dokumen yang digunakan dalam prosedur ini adalah bukti penerimaan dan pengeluaran barang dagang. Bukti ini dipakai oleh bagian gudang untuk mencatat pengeluaran persediaan karena pemakaian intern. Berkurangnya kuantitas dan harga pokok persediaan karena pemakaian intern. Bukti ini juga dipakai sebagai dokumen sumber dalam pencatatan pemakaian persediaan ke dalam jurnal pemakaian bahan baku atau jurnal umum. Prosedur pengembalian barang gudang. Dokumen yang digunakan dalam prosedur pengembalian barang gudang adalah bukti ini digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat tambahan kuantitas persediaan ke dalam kartu gudang. Dokumen ini juga digunakan oleh bagian kartu persediaan untuk mencatat tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan ke dalam kartu persediaan. Berkurangnya biaya ke dalam kartu biaya dan pengembalian barang gudang tersebut ke dalam jurnal umum. Sistem perhitungan fisik persediaan. Sistem perhitungan fisik persediaan umumnya digunakan oleh perusahaan untuk menghitung secara fisik persediaan yang disimpan di dalam gudang, yang hasilnya digunakan untuk meminta pertanggungjawaban bagian gudang mengenai pelaksanaan fungsi menyimpan dan bertanggungjawabkan bagian kartu persediaan mengenai keandalan catatan persediaan yang diselenggarakannya, serta untuk melakukan penyesuaian terhadap catatan persediaan di bagian kartu persediaan. Perhitungan fisik ini merupakan salah satu sistem pengendalian intern persediaan yang dilakukan oleh perusahaan. Dokumen yang digunakan untuk meringkas dan membukukan hasil perhitungan fisik persediaan yaitu kartu perhitungan fisik atau inventory tag, daftar hasil perhitungan fisik atau inventory summary sheet, dan bukti memorial. Catatan akuntansi dan fungsi yang terkait yaitu kartu persediaan. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat adjustment terhadap data persediaan atau kualitas
dan harga pokok total yang tercantum dalam kartu persediaan oleh bagian kartu persediaan berdasarkan hasil perhitungan fisik persediaan. Kartu gudang. Catatan ini digunakan untuk mencatat adjustment terhadap data persediaan atau kuantitas yang tercantum dalam kartu gudang yang diselenggarakan oleh bagian gudang berdasarkan hasil perhitungan fisik persediaan. Jurnal umum yang digunakan untuk mencatat jurnal adjustment rekening persediaan karena adanya perbedaan antara saldo yang dicatat dalam rekening persediaan dengan saldo menurut perhitungan fisik. Fungsi yang terkait. Panitia perhitungan fisik persediaan terdiri dari A. Pemegang kartu penghitungan fisik, B. Penghitung, C. Pengecek. Dengan demikian fungsinya terkait dalam sistem perhitungan fisik persediaan adalah A. Panitia penghitungan fisik persediaan. Panitia ini berfungsi untuk melaksanakan perhitungan fisik persediaan dan menyerahkan hasil perhitungan tersebut kepada bagian kartu persediaan untuk digunakan sebagai dasar adjustment terhadap catatan persediaan dalam kartu persediaan. Fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab untuk 1. Mencantumkan harga pokok satu persediaan yang dihitung ke dalam daftar hal perhitungan fisik. Yang kedua, mengalihkan kuantitas dan harga pokok persatuan yang tercantum dalam daftar hasil perhitungan fisik. Yang ketiga yaitu mencantumkan harga pokok total dalam daftar hasil penghitungan fisik, melakukan adjustment terhadap kartu persediaan berdasar data hasil perhitungan fisik persediaan. Yang kelima yaitu membuat bukti memorial untuk mencatat adjustment data persediaan dalam jurnal umum berdasarkan hasil perhitungan fisik persediaan. C. Fungsi gudang. Fungsi gudang bertanggung jawab untuk melakukan adjustment data kuantitas persediaan yang dicatat dalam kartu gudang berdasarkan hasil perhitungan fisik persediaan. Nah, kemudian yaitu jaringan prosedur dan unsur pengendalian intern. Jaringan prosedur yang membentuk sistem perhitungan fisik persediaan adalah A. Prosedur perhitungan fisik, B. Prosedur kompilasi, C. Prosedur penentuan harga pokok persediaan, D. Prosedur adjustment. Unsur pengendalian intern organisasi yaitu 1. Perhitungan fisik persediaan, 2. Panitia yang dibentuk harus terdiri dari karyawan. Selain otorisasi dan prosedur pencatatan, 1. Daftar hasil perhitungan fisik, 2. Pencatatan hasil perhitungan fisik, 3. Harga satuan yang dicantumkan, 4. Adjustment terhadap kartu persediaan. Praktik yang sehat yaitu 1. Kartu penghitung fisik bernomor urut, 2. Perhitungan fisik, 3. Kuantitas dan data persediaan, 4. Yaitu peralatan dan metode yang digunakan untuk mengukur dan menghitung kuantitas persediaan harus dijamin ketelitiannya. Hal ini dimaksudkan agar hasil perhitungan fisik persediaan teliti dan andal. Dapat dirangkumkan dalam perusahaan manufaktur persediaan terdiri dari persediaan produk jadi, persediaan produk dalam proses, dan persediaan produk dalam bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan bahan habis pakai pabrik, persediaan duku cadang. Dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur pencatatan produk jadi adalah laporan produk selesai dan bukti memorial. Catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur pencatatan pokok produk jadi yang dijual adalah kartu gudang, kartu persediaan, dan jurnal umum. Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan produk jadi adalah surat order pengiriman dan faktur penjualan. Catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual adalah kartu gudang, kartu persediaan, dan jurnal umum. Dokumen yang digunakan dalam prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dikembalikan
oleh pembeli adalah laporan penerimaan barang dan memo kredit. Catatan yang digunakan dalam prosedur pencatatan produk jadi adalah kartu gudang, kartu persediaan, dan jurnal umum atau jurnal retro penjualan jika perusahaan menggunakan jurnal khusus. Dokumen yang menggunakan dalam prosedur pencatatan persediaan produk dalam proses adalah bukti memorial. Dokumen yang digunakan untuk merekam, meringkas, dan membukukan hasil perhitungan fisik persediaan yaitu kartu perhitungan fisik, daftar hasil perhitungan fisik, dan bukti memorial. Oke, baik, sekian dari presentasi saya. Jika ada kata atau materi yang kurang tepat, saya meminta maaf. Jika ada pertanyaan, mohon di komentar. Oke, baik, terima kasih.